berupa program yang memiliki instruksi untuk melakukan kerjasama dengan perangkat keras dalam melakukan input data, mengecek data, mengolah data, hingga melakukan presentasi data agar informasi atau output yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pengguna. Yang selanjutnya adalah komponen dari software. Yang pertama adalah software sistem operasi, yang kedua aplikasi atau program, dan yang ketiga adalah software sistem atau bahasa pemrograman. Nah, dari sini dapat kita lihat yang pertama dia membahas yaitu pengertian software. Apa software itu seperti apa. Terus juga dia di sini membahas komponen-komponen software yang dimana terdapat ada sistem operasi, aplikasi, kostum atau bahasa pemrograman. Di sini dia membahas bagaimana perkembangan komponen software yaitu dimana tadi disebutkan ada era pioner, era stabil, era mikro, dan era modern. Melainkan untuk barang era pionir. Jadi untuk perangkat lunak pada awalnya itu adalah berupa sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi, dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa printout. Yang kedua adalah era stabil. Pada era stabil, pengguna komputer sudah banyak digunakan. Perangkat software sudah menjalankan beberapa fungsi, dan pada era ini mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program pemroses dan data yang diproses. Yang ketiga, itu adalah era mikro. Pada era mikro, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software bahasa pemrograman. Adalah perkembangan software sistem operasi. Perkembangan ini dibagi menjadi 4 generasi. Yang pertama adalah generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Yang kedua adalah generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing. Yang selanjutnya adalah generasi ketiga tahun 65 sampai 80. Sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus dan multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Kemudian generasi keempat pasca 80-an, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai telah dijelaskan tadi bagaimana perkembangan software dari generasi ke generasi, di mana yang pertama itu disebutkan generasi pertama itu belum ada sistem operasi, sedangkan generasi kedua itu merupakan pertama munculnya ada sistem operasi. Yang ketiga menjadi multi user, yang ke generasi keempat di mana pemakaian komputer sudah terhubung satu sama lain atau sudah banyak. Selanjutnya adalah perkembangan sistem operasi dari masa ke masa. Yang pertama adalah tahun 1996 ada GM strip NAAI per O, kemudian tahun 69 ada Unix, tahun 73 ada Xerox Alto, kemudian di tahun 1980 itu terdapat dua sistem operasi, yaitu adalah Key-DOS dan juga Microsoft. Yang tahun selanjutnya yaitu tahun 1981 itu ada PG-DOS dan juga ada MS-DOS. Kemudian pada tahun 1983 sampai 1985 itu ada MS-DOS 2.0, kemudian ada sistem 1.0, ketiga ada MS-DOS 3.0, yang keempat ada MS Windows 1 sampai 90. Kemudian ada yang keempat ada ROS dan yang tahun 1990 Windows 6.0 free, kemudian ada Mac OS
tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. Terdapat Umbrella Linux, Vista, 3DOS, Windows 7, dan Windows 8. Kemudian perkembangan terakhir terjadi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 merupakan sistem operasi yang kita gunakan sekarang, yaitu Windows 10. Nah, selanjutnya membahas tentang perkembangan sistem operasi dari generasi ke generasi, di mana itu dimulai dari tahun 1956, di mana sistem operasinya bernama GM Nanai, dan sampai sekarang yaitu tahun 2014 sampai 2015, di mana itu terbentuknya sistem Windows. Nah, di sini Windows 10. Nah, di sini dia menjelaskan secara terperinci bagaimana perkembangan sistem operasi tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu contoh program aplikasi, di mana tadi terdiri ada program aplikasi grafis, program aplikasi pengolahan data, pengolahan database, atau program aplikasi penerbitan, aplikasi multimedia, internet, dan aplikasi toko. Di sini juga dijelaskan secara rinci ya. Contoh dari program aplikasi. Pertama ada program aplikasi grafis seperti Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Yang kedua adalah program aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word. Yang ketiga ada program aplikasi pengolah angka seperti Microsoft Excel. Yang keempat ada program aplikasi pengolah data atau database dan Microsoft Access. Hasilnya adalah aplikasi penerbitan seperti bisa. Dan yang selanjutnya ada aplikasi multimedia, contohnya seperti Microsoft PowerPoint. Kemudian itu ada program aplikasi internet, contohnya seperti Mozilla Firefox dan juga Google Chrome. Selanjutnya adalah program aplikasi toko seperti Lamppost dan Venapost. Bahasan selanjutnya yaitu adalah perkembangan software custom atau bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan suatu perangkat yang bertugas untuk mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan. Perkembangannya yaitu yang pertama adalah sebelum pada awal kemunculannya buat pemrograman brand yang dulu tersebar di 70-an membawa besar dengan bahasa pemrograman. Mendapat pola bahasa pemrograman seperti Simula, C, Smalltalk, dan lain. Selanjutnya adalah periode 1980-an konsolidasi modul format. Ada DMS, semua dikeluarkan pada tahun 60-an. Selanjutnya adalah periode 90-an visual. Pada periode selain berorientasi objek dikembangkan visual hingga semakin mudah berprogram aplikasi. Selanjutnya adalah periode 2000-an hingga sekarang. Pertama, konsepsi Microsoft di mana dengan VisualNet akan menyediakan berbagai bahasa pemrograman dan merupakan yang pertama yakni menjalankan sistem operasi. Terakhir yaitu ada pembahasan tentang perkembangan software kostum atau bahasa pemrograman, di mana dimulai dari tahun 1940 sampai dengan periode 2000-an hingga sekarang, maka terciptalah bahasa pemrograman yang modern. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa pembahasannya sangat rinci sekali, karena di sini dijelaskan dari setiap generasi ke generasi, setiap apa yang dijelaskan itu dijelaskan dari generasi ke generasi, dan juga dari suaranya juga sangat jelas dalam menjelaskan, dan juga PPT-nya sangat menarik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.